Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu mazidah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini. Allah bangunkan kita, Allah kembalikan ruh ke dalam jasad kita, sehingga kita bisa datang, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir dalam barisan salat berjamaah di fardu subuh ini. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya dari amal ibadah kita menyebabkan Allah menutup amal ibadah dan ajal kita nanti dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kaji kita dalam masalah hikmah dan rahasia dari seluruh ibadah yang kita lakukan, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala ya
habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salawat nariyah salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunaflu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu ndak hafal nampaknya. Ustadznya surang je nampak yang salawat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita, di mana pada pertemuan kita di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang hikmatut tasyri', yaitu hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala apa tujuannya membuat syariat yang kita sedang jalani ini. Kemarin ada 4 ya. Yang pertama adalah dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Allah. Lalu yang kedua, bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ada pesan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian yang keempat, ada aturan-aturan yang mengatur hubung kait antara sesama manusia. Nah, pada kajian kita selanjutnya, di dalam kajian-kajian fikih, yang pertama dibahas biasanya adalah pembahasan tentang toharah. Apa arti toharah itu, Bu? Bersuci. Nah, apa hikmah di balik bersuci ini? Hikmatut taharati fil ibadat. Hikmah kita bertaharah, bersuci, membersihkan diri di segala ibadat-ibadat yang kita lakukan. Al-Imam pengarang kitab ini, Ali Ahmad Al-Jurjawi, mengatakan kulluna ya'lam, setiap kita ini pasti mengetahui. Jadi beliau sentuh terlebih dahulu kesadaran bersama kita sebagai seorang manusia yang natural. Apa kata beliau? Annal insan, sesungguhnya manusia,
Iza kana qadarus siyabi wal a'dha isma azzat minhun nufus. Apabila ada di antara kita ini yang pakaiannya kotor, yang bajunya kumuh, yang celananya tidak bersih, atau apa yang sedang ia pakai itu tidak suci, isma azzat minhun nufus. Secara fitrah pasti jiwa kita merasa terganggu atau jiwa kita merasa tidak nyaman. Nah, itu sudah natural fitrahnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Misalnya bangun kita pagi subuh, langsung berwudu, ya, langsung pergi ke Masjid Muhajirin, belum sempat kumur-kumur atau gosok gigi, gimana perasaan kita? Kita saja tak nyaman, apatah lagi orang lain. Sempat lo menguap misalnya ketika sembahyang tuh, Allahu Akbar, tengangonya kan, atau tengango Pak, ya, menguap. Kita belum sempat gosok gigi, belum sempat membersihkan mulut. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin. Kalaulah tidak akan memberatkan atau menjadi kewajiban bagi umatku, sungguh aku akan wajibkan umatku itu untuk setiap kali salat mereka bersiwak, menggosok gigi. Jadi gosok gigi, siwak, ya, bersih mulut kita, ya, sehingga apa? Kita nyaman, jiwa kita tenang, dan orang di sebelah ketika kita salat berjamaah tidak terganggu. Apalagi misalnya tak gosok gigi, tak kumur-kumur, ya, menguap dia misalnya. Nah, dalam hadis dikatakan idza tasa'aba ahadukum falyalzim biyadih. Apabila kalian menguap, kalau masih bisa ditahan, tahan terlebih dahulu. Karena biasanya yang mengganggu di dalam salat, yang membuat kita menguap itu apa, Bapak Ibu? Setan. Nah, kalau bisa ditahan. Kalau tidak, ya terpaksa juga menguap, maka hendaklah falyalzim biyadahi. Hendaklah ia tahan, ia tutup dengan tangannya. Nah, jadi itu hal yang normal, hal yang wajar, fitrah. Apabila kita, badan kita, tubuh kita ini, kata Imam Al-Jurjawi, kotor, maka jiwa pun akan menolak. Nah, wa tahawwalat anhul qulubu wal uyun. Jiwa menolak, hati dan mata pun merasa tak tenang melihat itu. Coba tengok misalnya Bapak Ibu, ada orang yang kotor datang ke masjid, itu mata kita akan terganggu, hati kita akan terganggu. Maka oleh karenanya disebut oleh Al-Imam Al-Jurjawi di sini sebagai pengantar pembahasan ini, iza arada ahadun, jika ada seseorang di antara kita yang dia akan bertemu gubernur, akan bertemu dengan raja, bertemu dengan sultan, atau ingin bertemu dengan pejabat, pemimpin, tokoh-tokoh penting, fala budda min ayyal bisa ahsanas siyabi wa anzafiha. Maka tentu dia akan memilih pakaian terbaik, mana yang paling bersih, atau dia akan tampil di depan mereka itu tidak mau mengecewakan dan tidak akan membuat dirinya merasa malu. Nah, jadi bertemu dengan orang penting saja kita memperhatikan penampilan. Nah, lai tolok deh Bapak Ibu ketemu Pak Presiden tapi pakai celana pendek aja misalnya Pak, tentu kita tidak mau, ya, karena mereka ini orang-orang terhormat. Nah, jadi itu logika yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Jurjawi, sehingga dalam paragraf ini beliau menutup, wa iza kanal amru kadzalik,
apabila perkaranya demikian, ma'al makhluqin, kita begitu merasa tidak nyaman menghadap orang yang berpangkat atau orang yang memiliki kedudukan pemimpin, kita mesti bertemu dia memakai sepatu yang bersih, memakai kostum yang mantap. Nah, fa kaifa yakunu halu may yaqifu baina yaday rabbil arbab wa malikul muluk, ya, wa malikil muluk. Jadi bagaimana kiranya, kata Imam Al-Jurjawi, orang yang akan berdiri di hadapan Rabbul Arbab, Tuhan segala Tuhan. Jadi kan di dunia ini banyak orang yang mempertuhankan harta, banyak yang mempertuhankan nafsu, banyak yang mempertuhankan jabatan. Di atas semua itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diingatkan selalu Rabbul Arbab, Tuhan dari segala Tuhan. Nah, makanya segala pencapaian kita selalu dipulangkan kepada Allah, agar iman kita selalu bersih, Bapak Ibu. Ya, kadang kita takjub dengan ketampanan kita, kadang kita takjub dengan kecantikan kita, kadang kita takjub dengan harta kita, kadang kita takjub dengan rumah megah yang kita tempati, kita takjub dengan pakaian yang melekat di diri kita. Maka pulangkan semuanya itu kepada Allah. Bahkan ketika kita takjub melihat anak kecil, maka kita memulangkan semuanya kepada Allah dengan ucapan Masya Allah. Nah, karena di kampung-kampung kalau kita ketemu anak kecil, Pak, lalu kita puji dia, lalu kita tidak sebut nama Allah di sana, maka dengan izin Allah bermain syaitan di situ. Makanya kadang sakit anak-anak kecil tuh. Kalau di kampung-kampung gitu dulu namanya, kalau di daerah Sumatera Barat ada namanya palasi gitu ya. Nah, jadi ada anak kecil yang kurus saja dia, terus sakit-sakitan saja dia. Jadi itu katanya kena yang kita sebut tadi. Nah, itu diantara sebabnya adalah sesungguhnya itu adalah ain. Ain itu adalah gangguan dari syaitan, gangguan dari jin. Kenapa? Karena kita takjub, kita memuji, lalu kita tidak sebut nama Allah di sana. Akhirnya lengket setan di situ. Nah, maka kita selalu mengucap Masya Allah. Tapi orang-orang kampung pandai pula dia caranya, Bapak Ibu. Makanya tak boleh kita puji anak tuh, tapi dibalikkan bahasanya. Saya kalau kalau di kampung kami, kalau bagus anak tuh ganteng, cantik, nampak, maka dibalikkan bahasanya. De buruknya anak kolai, ya itu istilahnya. Iya, Pak. Ada begitu? Ya, jadi dibalikkan supaya tidak terkesan memuji. Tapi bagaimanapun seharusnya dilengketkan di sana nama Allah. Nah, jadi setan nanti tidak tidak lekat di situ. Nah, jadi ada kondisi batin kita yang sering tertipu. Nah, makanya kita diingatkan lahul hamdu wa lahul mulku yuhyi wa yumit wa huwa wa ilaihin nusyur. Lahul hamdu, segala puja-pujian, ketakjuban kita tadi, kehebatan yang kita nampak tadi, itu sesungguhnya adalah punya Allah dan titipan dari Allah. Maka kita menengok sejarah, Bapak Ibu, ada orang yang takjub dengan kekuasaannya. Fir'aun contohnya, ia berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tetapi apa ujung dari hidupnya itu? Ketika ia mengejar Nabi Musa, dengan izin Allah Nabi Musa tongkat itu dipukulkan
Laut Merah, terbelah Laut Merah itu. Lalu Nabi Musa dan pengikutnya lari sampai di ujung. Ternyata disusul oleh bara tentara Fir'aun. Ketika Nabi Musa sudah selamat, Allah satukan kembali air laut yang terpisah tadi. Ya, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Di saat itu si Fir'aun tenggelam, barulah dia akan mati itu mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya ini ingin beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi sudah terlambat. Akhirnya tenggelam, mati, dan ditemukan jasadnya beberapa tahun setelah itu. Diteliti, inilah dulu ya orang yang mengaku nabi, karena setelah diteliti kandungan garam yang ada di tubuhnya itu menunjukkan bahwa dialah yang tenggelam dulu ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini membenarkan ayat al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kata Allah, kami selamatkan fisikmu wahai Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelahmu. Makanya kemarin itu Pak, jenazah fisik Fir'aun ini disimpan di museum di tengah kota Kairo, Mesir. Saya menjelang pulang dari Mesir itu saya sempatkan ketemu dia. Saya sempatkan, karena awalnya saya tak tertarik Pak. Ya, 4 tahun saya di Mesir, ya, 2 minggu menjelang pulang baru saya ketemu sama dia. Karena saya takut nanti pulang ke Pekanbaru ini ada orang bertanya, "Laipona berjumpa dengan Fir'aun?" Nah, kalau enggak kan malu juga kan, dah 4 tahun di sana tak jumpa Fir'aun. Datang saya Pak ke sana, ya, ketemulah, nampaklah dia sudah terbujur kaku di dalam peti kaca. Mau saya tumbuk kepalanya tuh rasanya. Tapi tidak bisa pula. Inilah orang dulu yang berani mengatakan, ana rabbukumul a'la wa hazihil anharu tajri min tahti. Ini sungai Nil, kata Fir'aun, mengalir di bawah kekuasaanku. Tetapi akhirnya terbujur kaku. Jadi segala ketakjuban kita kepada kekuasaan, dia akan berakhir. Segala ketakjuban kita kepada harta tidak akan kekal. Ada enggak Bapak Ibu menengok dalam Islam orang kaya dikuburkan dengan mobilnya? Tidak. Dikuburkan dengan rumahnya? Tidak. Bahkan istrinya pun yang cantik jelita tak akan mau tidur di malam pertama di alam kubur. Berani ibu-ibu nanti menemani bapak? Kalau duluan bapak-bapak, kau misalnya tak berani, ya. Kalau ibu bapak juga begitu, duluan istri misalnya mau bapak menemani di dalam kubur tuh nanti. Cinta sejati cak-caknya makan. Berani Pak? Nampaknya berani, kok diam ya sudahnya. Berani Pak? Enggak, jangan bersyukur apa-apa kau Bu. Kenapa punya bersyukur? Begini baru. Ya, tidak ada, ya, tidak ada yang akan menemani kita, karena semuanya binasa. Kullu man 'alaiha fan. Yang ada di muka bumi ini semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah yang maha agung dan maha memuliakan. Makanya kan betul itu di dalam lirik nasyid yang diingatkan kita. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan,
tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Apa lagi? Tinggallah hanya amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Ya Allah. Ya, saya di kalimat dua terakhir itu yang terenyuh, Pak. Tiada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara, tinggallah ya pokoknya itulah. Kadang lupa-lupa aja Pak lirik-liriknya itu kan. Jadi tinggallah hanya amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Ya Allah. Jadi tinggal hanya amal, tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, tak ada gunanya. Ya, tak akan datang dia membantu. Paling dia membantu nanti setelah kita dikuburkan, diletakkan di liang lahat, ditimbun dengan tanah, disitulah kita akan mungkin dimanjakan, diajarkan iza ja'akal malakanil muwakkalan, apabila datang dua orang malaikat yang diwakilkan untuk ditanyakan kepada engkau, marrabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, apa kitabmu, siapa panutanmu, siapa teman-temanmu, maka jawablah semuanya itu bil qaulis sabit, dengan ucapan yang tegar. Apa yang dikatakan? Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, kitabku adalah Al-Quran, saudara-saudaraku adalah kaum muslimin, kaum muslimat. Itulah yang disebut dengan talqin. Jadi talqin itu dua maknanya, dua kali boleh diamalkan. Yang pertama sebelum meninggal, ketika sakaratul maut, kita manjakan dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu setelah dikuburkan, para tabi'in ada yang membuat, dan ilmu ini diambil, diwarisi dari para sahabat. Di antaranya adalah talqin setelah kita meninggal itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada dulu jamaah yang bertanya, Ustadz, kan kita sudah mati, dikuburkan di dalam liang lahat, ditimbun, kok diajarkan lagi dengan talqin itu? Nah, coba anda menjawabnya tuh Pak. Awak lah mati, tak mendengar, tak melihat, tak merasa lagi, kok diajarkan lagi? Ya, kalaunya sebelum mati oke lah, karenanya belum meninggal. Fungsi terakhir yang akan dicabut sebelum mati itu adalah telinga, pendengaran. Makanya orang yang akan meninggal tuh mata sudah tertutup, sudah kelam, sudah gelap. Ya, kemudian tangan kaki mungkin tak bisa berfungsi, tak bisa bergerak lagi, tapi yang terakhir adalah telinga. Makanya kita dianjurkan untuk memanjakan orang yang akan berangkat itu dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Lebih bisa awak model itu nanti tu Pak. Bu, lebih bisa gaknya lisan kau di akhir hayat mengucap la ilaha illallah. Bisa pun tak Bu? Insyaallah. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Biasakan selama masih hidup, biasakan mengucap kalimat la ilaha illallah itu. Makanya para masyayikh kami dulu mengijazahkan wirid, mungkin sudah saya sampaikan di sini. Yang pertama, sebelum tidur itu di samping doa-doa lain yang sudah kita pelajari, bacalah istighfar 100 kali. Ya, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Setelah itu ditambah dengan tahlil 100 kali. Apa tahlil itu?
la ilaha illallah 100 kali, lalu ditutup dengan salawat 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Berarti 300 semuanya. Berat itu Pak? Enggak ya? Insyaallah enggak berat ya. Sebelum tidur tuh baca. Ya, diputar tasbih kita itu. Nah, kalau seandainya tidur kita, ya kan banyak orang tidur tuh besoknya tak bangun lagi. Ya. Kira-kira apa yang akan diberikan oleh Allah karunia kepada kita? Mati kita malam itu, tapi sebelum tidur kita membaca yang 3 tadi. Ya, istighfar sudah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian, minta ampunlah kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Berarti dosa kita selesai. Lalu setelah itu kita baca la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya itu adalah ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah. Selesai. Lalu ditutup dengan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Siapa yang bersalawat kepada Nabi, mengirimkan salam kepada Nabi, maka Allah akan memperkenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kata malaikat, ini ada salawat dan salam dari hamba Allah umatmu fulan bin fulan bin fulan. 3 disebut. Maksudnya, misalnya saya Zul Ikrami bersalawat kepada Nabi, maka salawat saya ini, salam saya ini dihantarkan kepada Rasulullah oleh malaikat. Wahai malaikat, ini ada salawat dari Zul Ikrami bin Yasir bin Bilal Sarat. Kita sedang memperkenalkan diri kita, ayah kita, datuk kita kepada Rasulullah. Dan Nabi pasti mengenal, oh ini si fulan bin fulan bin fulan yang bersalawat kepadaku, maka halat lahu syafaati. Orang yang bersalawat banyak itu nanti wajib dia mendapatkan syafaatku di akhirat kelak. Selesai sudah. Apa boleh Pak? Matilah sudah tuh. Mau Pak? Mau? Abailah besok malam. Mati. Nah, maksudnya kalaupun kita mati sudah selesai, aman sudah. Ya, enggak. Karena mau ngapu gitu di dunia ini lama-lama. 60 sampai 70 a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in, 60 sampai 70. Ya, kalau lah lewat 70 berarti bonus tuh ya Pak. Bersyukurlah atas bonus yang sudah Allah berikan. Tapi kalau lah 60, itu lampunya lampu apa namanya itu? Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu mati. PLN-nya mati tuh. Nah, Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ya, itulah tadi kita tutup ya hidup kita hari itu dengan 3 tadi ya. Tentu tidak cukup dengan yang 3 itu, karena ada juga sunnahnya kita membaca ayat kursi, membaca kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi kul huwallah itu dinamakan dengan surat Al-Ikhlas, kul a'udzu bil falaq surat Al-Falaq, kul a'udzu bin nas surat An-Nas. Nah, kenapa dinamakan dengan surat Al-Ikhlas, Pak? Ya. Jadi dulu almarhum Ustadz Arifin Ilham mengatakan, agaknya surat Al-Ikhlas itu dinamakan dengan Al-Ikhlas karena makmum paling ikhlas bila imam membaca itu. Iya kan Pak? Itu kata Ustaz Arifin Ilham dulu, berkelakar, bergurau. Ya, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Makola alif lam mim bukanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surat Al-Baqarah kok nampaknya kok. Ada mulai lutut menggigil. Ya. Nampaknya panjang ayat yang akan dibaca. Tapi ketika imam membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Macam mana perasaan? Ngaku lah Pak. Bu, macam mana perasaan? Oh, ikhlas kata Ibu. Ikhlas sekali. Nah, tapi rupanya bukan karena itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu ada kemurnian tauhid. Nah, kembali kita ke kaji kita tadi, setelah dikubur, bagaimana mungkin bisa ditalkinkan sedangkan ia sudah mati? Maka ada satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bercerita tentang ahwalul mauta wal kubur, tentang kondisi orang yang sudah jadi bangkai ketika ada di dalam kuburnya. Jadi mayit itu artinya bangkai, Pak. Ya. Jadi dalam kajian fikih kata-kata maitatun itu artinya bangkai. Uhillat lana maitatan. Ya, dihalalkan bagi kami, kata para sahabat, maitatan, 2 bangkai. Ya. Dan 2 darah. 2 bangkai itu apa? Ikan dan belalang. 2 darah itu hati dan limpa. Nah, itu boleh dimakan dari dari binatang kurban itu. Nah, jadi ketika kita sudah jadi mayat di dalam kubur itu, kata Imam Ibnu Hajar, ya, dikembalikan oleh Allah ruh kita ke dalam jasad kita dalam undang-undang kehidupan alam barzakh. Jadi tidak seperti undang-undang kehidupan dunia. Jadi dikembalikan, ada 2 pendapat. Pendapat pertama, Allah kembalikan hanya dari pusar ke atas. Jadi difungsikan kembali. Dia bisa menjawab, bisa mendengar. Jadi ketika datang malaikat, siapa nama malaikat yang bertanya itu nanti? Raqib dan Atid, ya, datang. Kok tahu? Udah kenalan, Bu? Udah pernah ketemu? Belum ya? Raqib dan Atid atau Munkar dan sengaja saya sebut tadi, tidak ada, diam aja ibu-ibu, ya. Munkar dan Nakir, ya, datang Munkar dan Nakir. Itu bertanya dia, maka kita bisa menjawab. Kemudian pendapat kedua, kata Imam Ibnu Hajar, difungsikan kembali keseluruhannya, kembali ruh tutli, sehingga fisik kita ini kembali difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat handphone yang udah mati baterainya, dicas sementara, hidup lagi handphone tuh. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi kehidupan ini berlaku undang-undang alam barzakh, tidak di alam dunia lagi. Jadi tak bisa kita nanti ketika roh tu balik dia, ketika kita ditanya di alam kubur tuh, pengen kita keluar dari kubur, ndak bisa. Ya, gerakan-gerakan yang hukum-hukumnya, undang-undangnya itu adalah sudah berlaku kehidupan alam barzakh. Ditanyalah kita di sana nanti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kita ke kaji awal kita tadi. Kalau dengan manusia saja kita tampil baik, apatah lagi kepada di depan Tuhannya manusia, yaitu Allah. Di depan raja saja kita tampil baik, apatah lagi di depan rajanya segala raja. Makanya secara zahir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tampilan kita ketika salat itu harus berbeda dengan tampilan di luar hendaknya. Jangan sama pakaian sembahyang dengan pakaian bekerja. Anjurannya seperti itu. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik ketika masuk masjid salat berjamaah. Tak harus baru, tak harus bagus, tetapi yang sederhana, yang elegan, yang kita peruntukkan untuk sembahyang. Ya, silahkan. Jangan sama pula nanti dengan baju-baju kerja kita yang lain yang mungkin secara tampilan fisik kurang sopan. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jurjawi di sini. Nah, kemudian masuk kepada paragraf yang kedua,
Inna syari'al hakim, sesungguhnya Allah yang maha bijaksana yang membuatkan kepada kita syariat ini, faradal wudu'a wal ghusla li ajli ayyakunal insanu khaliyan minal akdzari wal awsakhi inda ada'il faridah. Jadi kata beliau, ketika Allah mensyariatkan syariat wudu, mensyariatkan syariat mandi, kita diperintahkan berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah mengatakan apabila kalian akan salat, hendaklah cuci muka, hendaklah cuci tangan, usaplah kepala, cucilah kaki. Lalu Nabi mempercontohkan semuanya itu dengan sunnahnya. Nah, ketika Allah menciptakan, membuat aturan tentang wudu dan tentang mandi wajib. Wa idza kuntum junuban fattahharu, apabila kalian sedang dalam keadaan junub dan ingin membersihkan diri dari junub itu, hendaklah bersuci. Dibuat aturannya oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Untuk apa itu semua? Kata Imam Al-Jurjawi, ayyakunal insan, supaya manusia itu khalian, lepas, minal akdzar, dari segala yang kotor, wal ausakh, dari segala yang menjijikkan, dari segala yang kotor, inda adail faridah, ketika melaksanakan ibadah wajib seperti salat. Kenapa? Karena dengan amal ibadah wajib kita yang mantap inilah kita akan bawa nanti bekal untuk kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi mantapkan tampilan kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita? Tentunya adalah salat. Kenapa? Karena salat itu ibadah yang paling mantap, ibadah yang paling agung, yang seluruh standar ibadah kita akan dia anggap mantap dan hebat oleh Allah apabila salatnya mantap dan berkualitas. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau salat kita mantap, maka ibadah lain pun mendapat syafaat dari salat itu. Ya awwalu, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab itu pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya hebat, mantap, diterima oleh Allah, maka salat yang lain, maka ibadah yang lain pun akan diterima oleh Allah. Tetapi apabila salat kita itu buruk kualitasnya Bapak Ibu, itu ibarat ya kain lap kotor, kumuh, dilipat, dilemparkan kembali kepada kita. Nah, itu dalam bunyi hadisnya. Ya, kalau salat kita itu tidak berkualitas, buruk, ya ibarat kain lap kotor. Kan ada di rumah waktu kain lap kotor tuh Pak ya, keset kotor atau dilipat, ya, dilemparkan kita lagi. Sembahyang yang kau buat dulu tuh tak ada gunanya. Samulah dengan, maaf cakap, dengan sampah yang kotor seperti ini. Maka untuk mengkualitaskan salat kita, bersihkan dulu apa dia? Fisik kita. Nah, nanti kajian lanjutannya semuanya akan diurai di sini. Nah, wa inna hunaka hikmatan ukhra. Ternyata ada hikmah yang lain. Jadi yang pertama, kenapa kita mesti bertaharah setiap kali akan salat itu? Agar kita sempurna melaksanakan kewajiban. Jadi kan terasa nikmat. Bangun kita subuh jam 4, jam 3, bawa mandi langsung. Itu segar sekali rasanya tuh. Iya kan Pak? Kau enggak menjawab karena enggak mandi mungkin kau. Nah, biasanya begitu ya, walaupun enggak wajib tapi terasa segar. Dan katanya Pak Ibu kalau pengen sehat, rajin-rajinlah mandi subuh tuh. Maksudnya sebelum subuh, karena ozon, molekul air pada waktu itu mengandung aura positif yang sangat bagus. Dan yang tinggi kolesterol, asam urat, atau mandilah sebelum subuh tuh.
Sehat tuh katanya. Dan dokter yang bilang itu, Pak. Ya. Cobalah dalam seminggu nih. Bangun jam 3 tuh, ya, mandi langsung, kemudian sholat tahajud, baca Quran. Oh, itu nikmatnya luar biasa. Segar rasanya, ya. Jadi seimbang kesegaran fisik dengan kesegaran ruhani. Iya enggak, Bu? Bu. Ya, kok apa ya menjawabnya? Mungkin tak mandi kok pagi. Ya. Ya, ada yang mewiridkan begitu sehat dia, ya, dengan izin Allah tentunya. Ya, walaupun tidak wajib, setidaknya minimalnya bersih, suci, rapi kita. Nah, itu yang pertama. Lalu ada hikmah yang kedua, yang selanjutnya kata Imam Al-Jurjawi, annal malaikata, sesungguhnya para malaikat fi awqatis salah, pada waktu-waktu salat itu hadir bersama orang-orang yang salat berjamaah. Takrahu, dia sangat tidak senang, antaral musalli waskhasiyabi karihar raihah. Jadi malaikat itu ternyatanya hadir dia dalam salat berjamaah, dalam pengajian majelis ilmu, dicari-cari oleh malaikat ini, Bapak Ibu. Manalah ada majelis ilmu di muka bumi ini, datang dia berbondong-bondong bersama mendoakan orang yang hadir di majelis ilmu. Itu di antara doa malaikat, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah mereka semua yang hadir itu. Jadi kita hadir pengajian ini sedang didoakan oleh malaikat. Masalahnya awak tak menengok, tak bisa melihat malaikat. Tapi bisa enggak kita menengok malaikat tuh, Pak? Hah? Ada yang sudah pernah ketemu? Yang Jole belum ketemu dengan Israel lah, nak? Ada yang sudah pernah ketemu Israel, Bu? Bu? Lah ada yang ketemu Israel? Belum, ya. Kalau ada tuh nak akan datang pagi kado kan? Tapi ternyata bisa kita melihat malaikat itu baik dalam bentuknya yang asli atau dalam bentuk ketika ia menyamar menjadi makhluk lain. Makanya ada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, Tanwirul Halak fi Ru'yatin Nabiyyi wal Malak. Jadi beliau menulis hadis-hadis tentang mungkinkah kita manusia ini bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga dan melihat malaikat. Misalnya kan biasanya kita tahu berjumpa dengan Nabi ini ketika di mimpi. Nah, sekarang mungkinkah ketika kita terjaga seperti ini berjumpa dengan Rasulullah? Halo? Mungkin, Pak? Mungkin? Ibu-ibu mungkin? Ragu nampaknya. Yakin ambulun ado yang pernah berjumpa lagi. Ya. Kalau mungkin tentu mungkin. Ya, mungkin saja. Karena secara hukum akal ini perkara yang jaiz, perkara yang boleh, ya, bisa saja. Ya, pada saat kita terjaga seperti ini dibuka tabirnya oleh Allah, nampak kita Rasulullah itu. Ya, dan begitu juga malaikat, kata Imam As-Suyuti, bisa dalam bentuknya yang asli atau dalam bentuk ketika ia menyamar. Seperti dulu malaikat Jibril menyamar seolah seperti salah seorang rupa sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalabi. Rambutnya hitam sangat, putih bersangatan jubah yang dia pakai, sorban yang ia pakai, wajahnya mengkilat, gagah, ganteng, cakap. Datang dia kepada Rasulullah, lalu dia duduk di hadapan Nabi, ia letakkan lututnya, ya, dilengketkan dengan lutut Rasul, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Ya tolong, wahai Muhammad, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? 3 pilar agama kita ditanya oleh Jibril. Lalu Nabi mengatakan, iman dengan rukun iman yang 6, Islam dengan rukun Islam yang 5, kemudian yang ketiga ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah melihatnya, memandangnya,
sekalipun engkau tak bisa memandang dengan mata ini, ya tak tertembus oleh diri kita, tetapi ketahuilah engkau selalu dilihat oleh Allah. Itulah 3 pilar itu, Pak. Yang pertama iman, turunannya adalah akidah. Yang kedua Islam, turunannya adalah persoalan fikih. Kemudian ihsan, itulah ilmu yang disebut dengan tasawuf. 3 itu pilar yang tak boleh terpisah dari diri kita. Akidah kita harus kuat, belajar kitab akidah. Fikih kita, cara ibadah kita harus mantap, belajar fikih. Jangan nanti ada seorang bapak-bapak dulu tak mengerti, dia niat mandi wajib, usia udah 50. Pernah umroh dengan saya. Ya, jadi bapak kalau junub mandi aja, ya mandi aja Ustaz gitu. Enggak pakai niat, enggak kata. Berapa tahun tuh tak sah sembahyang itu. Karena tak ada niat, padahal innamal a'malu binniyat. Dari ibadah kita itu semuanya niat itu yang penting, yang menjadi rukun. Salat aja kita tanpa niat tak sah salat itu. Harus belajar kita fikih. Kajian fikih ada di masjid kita? Ada ya. Kemudian ada tasawuf, nama lainnya ihsan, nama lainnya raqaiq, nama lainnya tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Jadi malaikat Jibril waktu itu nampak terlihat oleh para sahabat dan tentunya Rasulullah. Jadi malaikat itu hadir di saat kita salat, mencatat, memperhatikan pada saat kita hadir di dalam majelis ilmu. Dan malaikat itu berdasarkan ayat hadis-hadis yang bercerita tentang itu, takrah, sangat tidak suka kalau ada orang yang salat itu pakaiannya kotor dan baunya tidak sedap. Jadi jangankan manusia, malaikat pun terganggu. Yang harusnya malaikat tadi mendoakan kita, akhirnya malaikat itu minggir dia. Kenapa? Karena bau kita tidak sedap, pakaian kita tidak layak, sehingga yang tadinya dapat ponten 10, 100 seharusnya akhirnya berkurang. Itulah kira-kira. Nah, jadi kita ini selalu didoakan oleh malaikat. Apa di antara doa malaikat itu, Bapak Ibu? Ya, tidaklah setiap pagi kita ini bangun kecuali ada malaikat yang mendoakan kita. Apa di antaranya? Kalau kita pagi ini berinfak ke masjid, ya bersedekah, itu malaikat itu doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang berinfak ini tolong diberikan gantinya. Maka doa malaikat pasti makbul. Maka kalau ingin rezeki kita lancar, setiap subuh sedekah. Kan kita akan setiap subuh salat subuh berjamaah, bawa uang 5.000, 10.000, masukkan ke situ. Itu doa malaikat itu nanti, maka orang ini diganti oleh Allah hartanya. Maka orang yang rajin sedekah subuh, infak subuh itu tak pernah jatuh miskin. Ya, itu wirid yang kalau bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak, di hari-hari yang kita lalui itu tidak sempat kita bersedekah, maka apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang-orang yang pelit itu berikanlah kehancuran, duhai Allah. Makanya orang kalau pelit dia, maka hidupnya tak bahagia, hidupnya tak tenang. Tapi kalau rajin sedekah, rajin infak, ya, maka insya Allah hidupnya bahagia, jiwanya akan tenang dan rezekinya akan terbuka. Yakinlah Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Jadi kata Al-Imam Al-Jurjawi, dikatakan di sini malaikat hadir. Jadi itu hikmah yang kedua. Ya, hikmah yang pertama karena kita akan berhadapan dengan Allah. Lalu yang kedua, ya, hendaklah kita bersih itu karena kita akan mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan. Lalu yang ketiga, malaikat hadir di saat kita bermajlis ilmu dan saat kita salat. Nah, kemudian yang keempat disebutkan di sini, wa aidan, dan juga iza waqafal musalluna sufufan wa fihim rassus thiyab yatadarraruna minhu. Ini masih yang ketiga tadi. Ketika kita sedang berbaris bersaf-saf di dalam salat itu, ya,
Lalu ada di antara kita yang baunya tidak sedap, pakaiannya tidak layak, yatadarraruna minhu, maka malaikat yang hadir di dalam barisan saf tadi merasa terganggu dan mendapatkan mudarat. Akhirnya dia minggir. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada unsur malaikat yang hadir di tengah kita ketika kita beribadah. Wa min ajli zalika, oleh karena itu kata Imam Al-Jurjawi, sanna syari'ul hakim, Allah yang membuat syariat ini mensunnahkan hukumnya mandi pada hari Jumat dan mandi pada salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Insyaallah 2 bulan lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Ya. Tak terasa ya Pak. Baru kemarin rasanya 2 bulan lagi jumpa lagi Ramadan. Mudah-mudahan 2 atau 3. Sekarang Jumadil awal apa akhir? Awal Pak. Awal berarti Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, 3 bulan lagi. Tidak terasa tuh waktu 3 bulan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita Bapak Ibu. Ya, ketemu lagi kita dengan Ramadan. Ya, kesempatan kita kepada Allah di bulan Ramadan itu begitu besar untuk mendapatkan karunia-karunia yang agung. Ya, Allah syariatkan hukumnya sunnah mandi pada hari Jumat dan hari 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Li'annal muslimin, kenapa demikian? Karena kaum muslimin yajtami'una fi hadhil awqat, mereka pada waktu-waktu ini berkumpul untuk melaksanakan salat muzdahimin, ramai, ya, sangat ramai, ya, mutakatifin, ya, kita ramainya itu berdesak-desakan, artinya bahu kita dengan bahu yang di sebelah itu bertemu. Mutakatifina jamban li jambin, fa iza lam yakunil insanu nasifan, apabila tidak bersih manusia ketika itu, baunya tidak sedap, maka tafazzazat minhun nufus, maka orang lain akan terganggu. Jadi ternyata ada 2 unsur yang akan terganggu kalau kita tidak bersuci tadi. Yang pertama malaikat, yang kedua manusia. Innal malaikah, sesungguhnya malaikat itu tata'azza, merasa terganggu seperti terganggunya manusia dengan aroma dan kesucian diri kita yang tidak kita jaga. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu, saya menanti bunyi tet tadi. Kok belum bunyi juga Pak? Atau memang tidak ada bunyinya? Ada ya? Udah lama saya ceramah, rasanya kok tidak berbunyi dia gitu. Oh, 2 menit lagi berarti udah boleh kita salat sunat isyraq nanti, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali yang bisa kita uraikan dari kitab Hikmatut Tasyri', hikmah dari seluruh syariat yang Allah turunkan, mulai dari salat, mulai dari taharah sampai salat dan keseluruhannya nanti. Jadi kitab ini tebalnya sekitar 400 halaman. Ngaji sekali sebulan. Berapa tahun wak khatam kan kira-kira. Ya, ini aja yang sanggup kita baca hanya dua paragraf. Tapi ada istilah kata orang tua-tua kita dulu, kalau Allah memberkahi ini Bapak Ibu, setitik dia bisa menjadi lautan. Sedikit yang kita pelajari bisa berbuah amal. Ya, makanya kalau tak penuh ke atas, penuh ke bawah. Yang penting selalu ada isinya. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan pada bulan depan insyaallah membahas tentang masalah ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, 1 atau 2 pertanyaan kami persilahkan. Tak ada? Biasanya kalau tidak ada pertanyaan tuh kaji itulah masuk biasanya. Ada Bapak Ibu? Tak ada ya? Baik, karena waktu syuruk sudah masuk, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada pagi ini kami datang ke masjid, ke rumahmu ini ya Allah. Engkau menatap dan melihat kami ya Allah. Kami dalam keadaan berdosa, maka ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Kami memiliki hajat-hajat dan keinginan, maka mudahkan kami mencapai hajat keinginan yang baik itu ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Jika ada di antara kami ini yang memiliki masalah, maka selesaikan masalah-masalahnya ya Allah. Jika ada di antara kami ini yang berusia panjang, maka tolong hiasi usianya dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Jika Engkau memanggil kami ya Allah dalam sisa hidup kami yang tersisa ini ya Allah, maka tutuplah amal-amal dan ajal kami dengan husnul khatimah, dengan la ilaha illallah. Jangan Engkau tutup amal dan ajal kami dengan su'ul khatimah ya Allah ya arhamar rahimin. Jika ada di antara kami ini dan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi ya Allah, dia dalam keadaan sakit, maka sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Angkatlah segala penyakitnya ya Allah. Sempurnakan segala kekurangan fisiknya ya Allah. Sempurnakan segala fungsi tubuhnya ya Allah, agar kami bisa beribadah dengan sempurna kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jagalah anak keturunan kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang soleh, yang pandai mendoakan kami ketika kami mati nanti. Ya mujibas sailin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.